Halo semuanya, anak kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, pelajaran sejarah. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang perlawanan dari para pahlawan kita ya untuk mengusir penjajah. Kita mulai lihat imatnya. Nah, perjuangan melawan kolonial. Jika kemarin kita sudah bahas tentang peran tokoh-tokoh perang di Penogoro, terus kemudian perang Padri gitu ya, Imam Bonjol ya. Sekarang kita ngelanjutin dan sedikit mereview tentang perlawanan mereka ya. Nih, Patimura. Patimura itu ya dilakukan oleh para masyarakat atau rakyat Maluku ya terhadap Belanda pada 1817. Perlawanan ini dipimpin oleh Patimura gitu ya. Nah, pada saat itu perlawanan Patimura ini sampai bisa berhasil merebut benteng Dorstad dan membunuh hampir semua penghuninya termasuk Presiden Vandenberg. Berarti sangat sangat hebat ya mereka tokoh-tokoh pahlawan kita ini gitu. Pertempuran demi pertempuran harus berkobar dan kemenangan terus diraih oleh pasukan Patimura. Tapi kemudian pada saat itu Patimura ya pasukan Patimuranya sendiri tertangkap gitu ya. Di sini untuk menghadapi perlawanan Patimura sendiri ya, sebelum ditangkap, Belanda itu melakukan taktik divide et impera atau taktik memecah belah gitu ya. Belanda memperalat Raja Bohi untuk mengetahui tentang persembunyian Patimura. Akhirnya Patimura tertangkap dari situ ya dan dihukum mati gitu. Selanjutnya setelah pertempuran Patimura ada pertempuran Tuanku Imam Bonjol yang kemarin ya kita mereview sedikit. Tuanku Imam Bonjol itu ya nama lainnya adalah Peto Syarif gitu. Beliau ini adalah tokoh yang gigih berjuang untuk memenangkan ajaran Islam dan gitu ya. Kemudian perlawanan ini terjadi di daerah Sumatera Barat melawan Belanda pastinya gitu ya. Perlawanan ini hampir terjadi selama 15 tahun. Jadi lama ya. Pada 28 Oktober 1837, Imam Bonjol itu memenuhi undangan Presiden Prancis untuk berunding di Maluku gitu. Namun dalam pertemuan tersebut Imam Bonjol malah ditangkap gitu. Beliau diasingkan di Cianjur, kemudian meninggal di Manado. Sekarang ke Pangeran Diponegoro. Diponegoro pun kemarin sudah bahas ya, tapi review sedikit gitu. Dia adalah tokoh pertempuran atau perang Jawa gitu ya. Dia juga seorang bangsawan Mataram gitu, tapi dia hidupnya sangat sederhana gitu. Beliau marah karena melihat budaya barat yang menyebabkan kemerosotan akhlak masyarakat Jawa. Dia menganggap seperti itu ya. Tapi dia lebih marah ketika ya ada proyek dari Belanda membuat jalan dari Yogyakarta ke Magelang melalui Tegarejo. Ternyata di daerah situ itu jalannya itu melewati tanah makam leluhur gitu. Akhirnya pecahlah perang Diponegoro. Diponegoro marah karena jalannya itu dipakai untuk jalan, makamnya dipakai untuk jalan gitu. Nah, di sini tokoh-tokoh yang membantu Pangeran Diponegoro ada Pangeran Mangkubumi, Sulat Ali Basya, dan Kiai Mojo gitu. Dalam perundingan di Magelang, ternyata Pangeran Diponegoro itu ditangkap gitu ya, itu siasat licik dari Belanda ya. Kemudian setelah ditangkap dia diasingkan di Makassar. Beliau meninggal di Makassar. Lanjut. Nah, di sini ada foto tokoh Antasari, Pangeran Antasari ya. Jadi Ibu harap kalian juga tahu tokoh ini namanya siapa, terus fotonya yang mana, seperti itu ya. Pangeran Antasari ini berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau memimpin perang Banjar
gitu ya, karena ada kerajaan Banjar di sana. Dalam perang Banjar, beliau dibantu oleh Pangeran Hidayat gitu. Perang Banjar ini terjadi karena Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai sultan, sebagai raja Banjar gitu ya. Padahal Pangeran Hidayat yang lebih berhak. Jadi istilahnya rakyat tuh lebih menyukai Pangeran Hidayat, tapi Belanda itu mengangkat tokoh ya yang dipergunakan sebagai boneka Belanda gitu ya di Kalimantan Selatan atau di Kerajaan Banjar. Alhasil terjadilah pertempuran ini. Raja Buleleng, atau kalau Buleleng itu berarti di Bali. Ayo, siapa yang pernah ke Bali? Kalau ke Bali kamu harus ingat ya, di sana itu juga ada tokoh-tokoh hebat seperti Raja Buleleng gitu ya. Perlawanan rakyat Buleleng ini atau Bali ini berawal dari persengketaan antara Kerajaan Buleleng dengan Belanda mengenai hak tawan karang. Apa itu hak tawan karang? Hak tawan karang itu adalah kegiatan adat ya, kebiasaan masyarakat Bali jika setiap kapal yang terdampar di pantai itu di Bali itu ya akan menjadi milik wilayah Bali gitu ya, kecuali Belanda mau bayar gitu ya. Jadi kalau dia nggak mau bayar itu kapalnya akan dirampas seisi-isinya seperti itu. Kalau mau membayar boleh diberikan kepada Belanda. Nah, ini Belanda menginginkan penghapusan dari tawan karang. Karena ini adalah sebuah adat atau tradisi ya, Raja Buleleng ini sangat tidak setuju atau menolak gitu. Pada tahun 1844 kapal dagang Belanda terdampar di wilayah Kerajaan Buleleng awal mulanya ya. Berdasarkan hak tawan karang, Raja Belanda tersebut menjadi hak kapal Belanda tersebut menjadi hak Kerajaan Buleleng. Namun Belanda itu menuntut agar kapalnya itu dan isinya dikembalikan kepada Belanda. Ini persengketaan ini berujung dengan perang gitu, namanya perang Puputan. Kenapa sih dinamakan perang Puputan gitu? Perang Puputan ini karena pada dasarnya adalah perang sampai titik darah penghabisan gitu ya, jadi sampai meninggal, sampai mati gitu ya, akan memperjuangkan perang ini harus menang seperti itu ya. Pecahlah perangnya ini pada 1848. Nah, ini Sisi Mangaraja. Nah, siapa ya di sini yang keturunan Batak? Kalau keturunan Batak berarti kamu harus bangga sama tokoh pahlawan kita ini, namanya Sisi Mangaraja ke-12. Belanda itu menyerang Tapanuli, berarti di daerah Batak sana ya, pada 1878, tetapi serangannya dapat dipatahkan sama rakyat Tapanuli. Hebat ya mereka. Kemudian pada 1889 ya, pertempuran kembali berkorban dan Sisi Mangaraja bersikap bertahan. Tuh, masih tetap bisa bertahan. Akhirnya pada 1904 Belanda kembali menyerang. Jadi emang kalau Belanda itu kalah, dia nggak mau gampang menyerah ya, jadi tetap digempur walaupun pernah kalah gitu ya. Dalam serangan tersebut ya, Sisi Mangaraja akhirnya gugur dan dimakamkan di Tarutung. Kenapa sih bisa mereka sulit menyerang Sisi Mangaraja gitu, menaklukkan Sisi Mangaraja? Karena ya daerah situ adalah daerah dekat dengan hutan-hutan, dengan gunung-gunung gitu ya. Si Mangaraja menggunakan siasat ini untuk melakukan perang taktik gerilya. Jadi mereka itu ya menguasai lahan, menguasai wilayah, maksud saya itu ya, menguasai wilayah sehingga Belanda tuh nggak tahu wilayah ini tuh ternyata serimbahan apa seperti itu. Jadi rimbun apa, terus kemudian ada perangkap-perangkap di hutan seperti itu ya. Jadi karena memang rata-rata dari perlawanan ini jika Belanda sulit menaklukkan, berarti perlawanan tersebut menggunakan taktik gerilya. Tuh, harus ingat ya, taktik gerilya. Selanjutnya, Belanda menyerang Tapanuli pada 1878 ya. Oke, yang tadi ya berarti memang kelanjutan yang tadi sama. Oke.
hari. Oke, selesai. Tapi bukan sampai di sini begitu saja, ya. Ada tugas. Tugasnya apa? Mari kita lihat tugasnya. Set. Number one. Apa hubungannya Pangeran Antasari dengan Pangeran Hidayat sehingga Pangeran Hidayat itu membantu Pangeran Antasari? Siapa itu Pangeran Hidayat? Siapa itu Pangeran Antasari? Kamu harus tahu dulu. Number 2. Oke, itu nomor 2 ya. Number 2. Jelaskan sebab pertempuran Sisi Mangaraja. Apa sih yang menyebabkan pertempuran Sisi Mangaraja? Ada faktor-faktor apa aja ya? Nomor 3. Hak tawan karang, berarti yang masalah yang di Bali ya, tadi ya, yang Raja Buleleng, itu apa? Gitu. Kamu jelasin hak tawan karang, terus kenapa memicu pertempuran Bali. Gitu ya. Jadi seperti itu materi-materi di ini gitu ya. Jadi tadi kita bahas yang pertama di Diponegoro, ada perlawanan Padri, ada Patimura, ada Sisi Mangaraja, ada Banjar atau Antasari, ada Buleleng, ada 6 total dari semua perlawanan dari yang kemarin sama aja sampai sekarang tuh udah 6 gitu. Minggu depan ya kita ulangan harian. Kan kita belum ulangan harian ya, jadi latihan soal sebelum UTS gitu. Oke. Yang dibahas apa? Yang dibahas adalah nanti kita bicarakan di grup. Oke ya, saya akan kasih infonya di grup ya. Oke, berarti sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan, ada saran, ada masukan, langsung WA saya. Wajib jangan lama-lama. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.